Halo teman semuanya, kembali lagi di channel Yanix Gamers. Dan kali ini di season ketiga ada 2 mythic Palmon baru. Kalau sebelumnya aku sudah membahas untuk Grinder, lalu juga ada Sunplum sebagai Palmon UR. Dan di sini ada lagi guys, ini elemennya Earth, namanya Scorpelia. Dan untuk satu lagi adalah Raveni, ini elemennya Fire. Tapi untuk video kali ini ya, aku akan bahas secara breakdown detail untuk elemen dari Earth, yaitu Scorpelia. Oke, biar gak langsung terlalu lama, apakah ini worth dikejar atau tidak, langsung aja kita let's go guys. Di sini kita akan langsung aja memulai untuk overview dari statnya si Palmon Scorpelia ya. Ini Palmon yang ada kombinasinya sebagai human dan dia berkolaborasi sama Scorpion ya. Jadi kalau aku boleh bilang ini Scorpelia adalah Scorpion Elia. Wah, bener gak guys? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Oke, untuk Scorpelia guys, ini kalau evolusi namanya adalah Scorvelas dan di saat dia level 350 itu CP-nya adalah 9,2 juta. Tapi kalau kalian sudah mencapai evolution, CP-nya bisa tembus 10,8 juta. Tapi ini untuk Palmon yang kalian gak pasang equipment ya, gak pasang gear-gear yang lainnya ya, gak ada global buff-nya juga, dia akan mendapatkan nilai segini. Nah, ini karena dia termasuk Palmon yang berada di bagian backline, dia memiliki attack-nya itu lebih tinggi guys. Jadi berbeda dengan Palmon yang bagian frontline ya. Kalau bagian frontline, defense sama HP-nya itu yang lebih tinggi. Oke deh, di sini kita akan breakdown satu persatu untuk skillnya. Kita langsung aja mulai dari skill pertama. Ini sebagai skill pembuka yang straightforward guys. Jadi untuk skill pertama ini adalah Rending Sandstorm. Nah, di mana si Scorpelia itu karena hidupnya di padang pasir yang gersang di season ketiga ini ya. Itu dia memiliki serangannya dengan menyerang menggunakan pasir itu mencapai 555% damage ke single target. Nah, kalau kalian bisa mencapai full ascension ya, itu bisa tembus sampai 825% guys. Oke, itu untuk skill yang pertama ya, sebagai skill pembuka. Dan setiap Palmon itu memiliki keunikannya tuh di skill kedua dan ketiga. Mari kita lihat guys. Nah, sekarang untuk skill kedua namanya adalah Desert Judgment ya. Oke, sesuai dengan nama skillnya. Jadi si Scorpelia itu bakalan masuk ke dalam tanah dan dia tiba-tiba keluar dari bawah tanah itu dengan menyengat dua lawan dengan attack yang tertinggi secara sekaligus. Nah, damage-nya per target itu guys, itu bisa mencapai 4506% ya. Kalau ini itu termasuk angka yang cukup solid guys. Ini cukup sakit sih buat lawan kalian ya. Nah, yang membuat lebih menarik guys, jika kalau salah satu targetnya itu terbunuh ya, Scorpelia itu bakal men-trigger toksinnya dia secara explosion ya, bersifat AOE guys, itu ke seluruh tim lawan kalian dengan damage-nya itu mencapai 1000% damage. Nah, sekarang kita lihat untuk skill ketiganya ya. Oke, ini Sandstorm's Dance ya, dimana setiap red skillnya itu kan di cast selama battle bisa menaikkan attack-nya Scorpelia itu plus 20% dan stacknya itu bisa mencapai 3 stack ya, 3 kali guys. Jadi totalnya itu mencapai plus 60% ya. Atau kalau kalian bisa full ascension itu bisa plus 90%. Ini yang membuat berbeda dari DPS biasa guys. Jadi kalau semakin lama dia ini battle berlangsung ya, semakin berbahaya si Scorpelia ini. Jadi bahaya kalau kalian ketemu dia pada saat battle ya, apalagi battlenya itu berlangsung lama guys ya. Dan dari skillnya Desert Judgment-nya ini ya, ini adalah rate skill ya. Jadi setiap kali dia mengaktifkan Desert Judgment-nya guys, wow, Sandstorm Dance-nya itu ikut dapat stack juga. Jadi siklusnya itu bisa memperkuat dirinya sendiri guys. Oke, sekarang kita masuk ke bagian evolution-nya dari Scorpelia, yaitu Scorvelas. Setelah dia evolve dan menjadi Scorvelas ya, si Scorpelia ini guys itu mendapatkan satu skill lagi baru
yang dimana Senfury ini itu bisa ngeboost lebih tinggi lagi untuk skill Desert Judgment-nya ya. Jadi di sini dia bisa menambahkan satu target dan damage plus 10%. Jadi totalnya itu yang kena awal-awal itu adalah 3 lawan secara sekaligus dengan damage yang tertinggi ya. Nah ditambah lagi itu bisa plus damage bonus plus 10%. Tambah sakit lagi guys kalau dia sudah mencapai bentuk evolutionnya ya. Jadi setelah dia evolution, damage per targetnya itu bisa mencapai totalnya kurang lebih 5254% ke 3 lawan ya. Dengan lawannya itu memiliki attack tertinggi. Dan kalau ada yang terbunuh, tetap guys trigger untuk Tosin Explosion AOE-nya itu bakal keluar ya. Jadi ini adalah lompatan besar dari anti carry terbatas menjadi bersihkan semua ancaman secara sekaligus. Nah, evolusinya ke Scorvelas itu adalah mandatory guys, bukan opsional. Oke, itulah untuk skillnya dari Scorvelia. Dan sekarang kita lihat apakah Scorvelia ini dapat bersinergi dengan Earth Squad. Nah, di sini untuk Scorvelia aku akan sinergiin dengan Earth elemen yang juga sama-sama Mythic Palmon ya. Ya, di sini untuk Earth itu kan ada 2 guys. Untuk Mythic Palmon itu ada Root Warden dan juga ada Mammoth. Kita akan bahas satu persatu ya. Di sini akan aku bahas dulu adalah Mammoth ya. Nah, Mammoth ini memiliki skill guys, namanya adalah Avalanche Charge ya, dimana skill ini itu kan bisa menahan dan stun frontline lawan kalian ya. Jadi saat frontline-nya itu kena stun, si Scorvelia itu bebas masuk dari bawah tanah ke backline lawan kalian dengan attack-nya yang tinggi guys, tanpa ada gangguan. Nah, gimana kalau kita menggunakan Root Warden dan dikombinasikan dengan si Scorvelia? Nah, di sini ada skillnya guys, yaitu Rootbind ya. Ini kan memberikan garansi Etangle 3 target ya. Untuk target yang kena Etangle itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak guys ya. Nah ini adalah window ideal untuk Desert Judgment-nya yang dimiliki Scorvelia. Itu bisa masuk tanpa resiko kena counter attack selama animasi underground ya. Jadi dengan adanya 3 trio quack guys ya, ada 3 trio Earth ya yang sempurna ini, Mammoth itu bisa menahan, sedangkan untuk Root Warden itu bisa mengunci, dan Scorvelia guys itu bagian yang mengeksekusi. Jadi 3 role yang berbeda ini dan saling melengkapi tanpa adanya overlap. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Scorvelia ini worth dikejar atau enggak? Satu pertanyaan penting ya, kalau ada Mythic Palmon baru, teman-teman kalau sudah tahu dari skillnya, lalu kombinasi sinerginya dengan squad untuk elemennya dia, apakah Scorvelia ini worth dikejar atau enggak? Nah, jawabannya kalau dari aku guys, yaitu worth untuk dikejar. Tapi dengan satu catatan soal timing ya. Nah, Scorvelia ini adalah mythic yang nilainya itu bergantung pada musuh yang worth dibunuh. Dia itu bakal mencari target lawan yang attack-nya itu tertinggi guys. Nah, di early game ketika musuhnya belum punya carrier kuat, Desert Judgment-nya ini memiliki targeting attack tertinggi, nggak memiliki se-impactful seperti pada saat udah masuk di mid-late game. Jadi kalau dari saran aku, rekomendasinya ya, yaitu kejar Scorvelia itu sebagai mythic kedua atau ketiga di Earth. Jadi kalian boleh kejar terlebih dahulu untuk Root Warden ataukah Mammoth ya. Nah, kalau Root Warden ini kan sudah ada sebagai CC Foundation-nya. Nah, dengan Root Warden plus Scorvelia, ini kan Earth team yang memiliki kombinasi lockdown dan eksekusi yang sangat solid guys. Jadi apalagi kalau si Scorvelia ini udah masuk ke evolution ya, namanya adalah Scorvelas. Nah, ini harus diprioritaskan sesegera mungkin guys. Karena dengan skillnya Senfury ini, nah ini kan bisa menambah satu target dan plus 10% damage. Ini cukup lumayan terasa guys kalau kalian udah masuk di evolusinya. Nah, sekarang akan kita bahas untuk perbandingannya dengan Mythic Earth lainnya ya. Apakah Scorvelia ini sebagai mythic yang cukup tangguh? Oke, langsung aja kita lihat guys.
Nah, sekarang perbandingannya untuk teman-teman yang sudah memiliki Root Warden dan Mammoth ya. Di sini aku akan jelasin untuk posisi Scorvelia itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan lihat untuk si Root Warden ya. Ini adalah dia termasuk Root Control spesialis ya, dimana dia bisa memberikan garasi entangle itu 100% ke 3 target. Wow, gak bisa ngapa-ngapain guys lawan kalian kalau udah kena entangle-nya dari si Root Warden. Nah, ini adalah prioritas pertama Earth karena Root Control yang reliable itu adalah sebagai fondasi dari squad kalian. Lalu kita masuk ke Mammoth. Ya, ini gajah purba ya. Jadi gadingnya cukup besar dan dia termasuk frontline tank DPS dengan line damage dan self scaling defense ya. Jadi dia semakin kuat levelnya, semakin dia itu tank banget dan memiliki unsur DPS. Jadi kalau Earth squad kalian kalau sudah punya Root Warden, Mammoth ya, Scorvelia ini sebagai pengisi gap yang gak dimiliki oleh kedua Mythic Palmon yang lainnya guys. Jadi si Scorvelia ini sebagai sekutor carry lawan yang aktif mencari target berdasarkan stat bukan random. Sebagai rangkumannya guys ya, ini di akhir penghujung video kita. Jadi kita akan simpulkan untuk Scorvelia ya. Ini termasuk mythic tier yang cukup tertinggi di dalamnya Earth squad kalian yang belum pernah ada sebelumnya ya. Jadi dengan skillnya adanya Desert Judgment ini guys, ini kan kalau kalian udah di post evolution itu bisa menyerang ke 3 target dengan damage-nya itu cukup gede. Dan satu lagi guys, kalau sampai ada satu lawan kalian itu terbunuh karena skill ini, maka si Scorvelia bisa men-trigger Toxin Explosion-nya secara AoE itu ke semua lawan kalian. Ditambah lagi kalau ada Sandstorm Dance. Ini kan bisa membuat damage-nya itu semakin besar seiring battle-nya itu berlangsung guys. Jadi ini termasuk worth dikejar dengan catatan kalian sudah memiliki salah satu Mythic Palmon yang lainnya seperti Mammoth ataukah si Root Warden. Oke, kalau kalian ada pertanyaan tentang Scorvelia dan kalian ingin mendiskusikannya, kalian bisa isikan aja di kolom komentar. Barangkali guys, dari hasil diskusi kita itu bisa menjadi referensi buat player yang lainnya. Ya, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat bisa like dan share videonya ini ke teman-teman kalian semuanya. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah Raveni.